Assalamualaikum guys, balik lagi di vlog sederhana aku. Kali ini aku mau cerita tentang perjalanan aku menjadi konten kreator. Tidak semudah yang dibayangkan ya guys ya, karena banyak cobaannya. Apalagi aku sebagai seorang ibu bekerja juga di puskesmas, terus kemudian masih ngurus anak, suami, rumah. Aku kerjakan semuanya sendiri, tapi aku bercita-cita ingin menjadi konten kreator yang sukses gitu, seperti orang-orang. Apakah aku mampu? Aku yang paling sulit sih di masalah semangatnya ya. Kadang tuh kalau lagi capek males banget bikin konten, males banget edit video, soalnya yang rekam sendiri, yang edit sendiri. Terus aku juga masih kerja, terus pulang kerja ngurusin anak dan pekerjaan di rumah juga gitu. Tapi ya gitu, naik turun semangatnya. Sekarang tuh lagi semangatnya karena pengen banget gitu dapat gaji selain dari gaji dari kerja gitu, karena untuk banyak cita-cita juga kan, masih belum punya rumah sendiri, masih ngontrak di rumah orang dan lain sebagainya. Pengen ngasih orang tua lagi sakit-sakitan gitu, suami juga sekarang lagi sakit. Dan ini tuh stok video yang lama, tapi aku edit lagi, aku simpan di HP. Barangkali kapan gitu aku sempat dan mau ngeditnya, walaupun ngabisin memori HP. Nggak tahu ini kerjaan apa ini tuh. Lagi nyuci piring, bersih rumah, karena kadang di kantor sibuk, jadi rumah diabaikan kecuali yang penting-penting. Nyuapin anak, ngurusin anak sekolah, nah itu nomor satu. Ini kayaknya udah beberapa bulan yang lalu, karena dia di kantor juga sibuk, terus semangatnya juga ya kayak gitu naik turun, jadi sudah terendap di bawah banget ini video. Sekarang aku edit lagi, aku mau upload lagi. Ikhtiar, semoga bisa monet ya, karena targetnya semoga 2025 aku sudah mencapai semua gitu. Jadi sekarang tuh 2023 akhir ya, 2024 itu aku harus mengejar biar bisa monet kayak orang-orang. Walaupun kadang lelah, capek, tapi tetap aku senang konten. Walaupun naik turun semangatnya. Semangat semua buat para ibu-ibu kontainer. Bukan kontainer ya, konten kreator tepatnya. Semangat mencari cuan. Semoga lelahnya menjadi lilah ya, dan menjadi berkah. Ini aku kalau cuci piring tuh seabrek-abrek ya guys ya, jadi malu, tapi nggak apa-apalah, aku jadiin stok video. Ini aku baru pindah di rumah ini tuh tahun 2022, saat aku keterima PNS ya di sini di Kabupaten Pangandaran.
masih kontrak. Sebelumnya aku kerja sebagai tenaga kontrak juga di kota Bandung selama 7 tahun. Masih belum juga punya rumah ya, aku menjadi kontraktor. Dan sekarang sudah jadi ASN dan ingin menjadi konten kreator maksudnya. Ya, semoga bisa tercapai dan semoga aku bisa sabar untuk melaluinya, untuk meraihnya, untuk menggapainya. Semoga diberikan sehat badan ini, walaupun capek ya di kantor, ya di rumah, ya ingin mengerjakan konten kreator. Semoga semuanya bisa aku tangani. Semangat. BTW ini jangan ditiru ya ibu-ibu, teteh-teteh, gadis-gadis semuanya yang perempuan atau siapapun yang mengurus rumah, yang bekerja di rumah, jangan ditiru untuk ini aku mengendap cucian piring ya. Itu tidak baik, nanti kuman-kumannya bersarang. Bagusnya habis dicuci dijemur ya, biar kumannya mati. Ini aku berantakan tuh biasanya kalau berantakan di rumah tuh karena di kantor lagi sibuk ya, nggak bisa ditinggalin gitu. Apalagi apa-apa kalau di kantor tuh harus mengandalkan PNS-nya gitu, jadi harus jadi contoh buat ada juga kan yang honor. Jadi kerjanya ya harus lebih banyak dari tenaga honorer gitu, karena kan udah digajinya lebih dari tenaga honorer gitu. Jadi aku kadang ini mengabaikan rumah ya guys ya, karena yang penting anak terurus, anak makan, anak bisa sekolah gitu, udah cukup gitu. Mencuci piringnya nanti lagi kalau misalnya senggang. Tapi ya walaupun kalau secara agama sih ya, kalau ibu bekerja itu pekerjaan yang wajibnya ya melayani suami, tugas sebagai seorang istri udah selesai itu udah boleh gitu, anak-anak baru boleh mengerjakan pekerjaan dia bekerja gitu di tempat lain gitu. Tapi aku melaksanakannya yang wajib-wajib aja dulu. Yang penting anak bisa makan, sudah bisa sekolah, suami makan gitu, dilayani. Yang kayak bersih-bersih, nyapu, cuci piring, kalau aku nggak keburu ya aku tunda dulu gitu. Tapi kalau sebisa-bisanya ibu-ibu yang lain kalau masih mampu ya harus lebih ekstra lagi berarti ya kerjanya. Karena kalau aku pulang kerja, kalau misalnya badan udah capek, udah lelah, udah stres, udah aku diamkan pekerjaan rumah. Karena kan ibu-ibu juga perlu ketenangan dan kedamaian ya, perlu me time juga gitu. Kalau misalnya nggak gitu, gimana nanti ke depannya gitu, masih banyak pekerjaan. Terus itu juga kadang-kadang kalau misalnya aku lagi beres-beres banget di rumah tuh, tapi kalau lagi berantakan, super berantakan karena ada anak 2 juga kan ya, kerjaannya nggak berantakin aja. Beres, berangkat kerja beres, pulang kerja berantakan lagi ya. Maklumlah anak-anak ya, jangan jadi singa juga ya, jangan dibentak-bentak terus, karena anak-anak ya begitu, hobinya main, ngacak-ngacak mainan, tapi perlu diajarkan juga untuk memberesin mainannya sendiri. Nah itulah banyak sekali PR-nya sebagai ibu bekerja ya. Selain tugasnya di kantor, itu juga wajib terus kemudian melayani suaminya, mengurus anak-anaknya, anak sekolah, dan juga harus sebagai ibu, maksudnya sebagai
madrasah pertama buat anak-anaknya gitu. Kalau ibu yang soleh itu mendidiknya, ngajarin anaknya dan yang paling dasar itu ilmu agama ya, tata krama, akhlak dan lain sebagainya. Di samping ilmu kayak pengetahuan alam, matematika dan lain sebagainya. Di samping itu juga yang paling utamanya yaitu menjadi madrasah pertama, menjadi contoh untuk anak-anaknya dan mencetak generasi yang unggul. Nah, berat ya tugas seorang ibu. Nah, kadang aku juga kayak gitu, merasa insecure gara-gara aku bekerja, aku merasa kurang maksimal gitu dalam mendidik anak, dalam membentuk karakter akhlak yang baik untuk anak, karena ya gitu, kadang sibuk di kantor, kadang sibuk pekerjaan, kadang ya nggak sedikit pekerjaan di kantor kebawa ke rumah karena kan pegang program juga ya. Saya tuh bidan, selain dari melayani pasien juga memegang program gitu, jadi input aplikasi lah dan lain sebagainya. Jadi ada program yang dikerjakan itu selain dari melayani pasien gitu. Nah, ini lagi ngepel bagusnya sih ya, yang mudah itu, yang sulit itu maksudnya, yang sulit itu tuh menjaga kebersihannya. Kalau sekali ngepel sebentar juga udah beres ya, tapi yang susah itu menjaga agar tetap bersih gitu ya, begitulah. Tapi semoga semangat ini selalu membara dalam hati agar bisa menjadi konten kreator sejati, tapi tidak mengabaikan tugas sebagai ibu, mengabaikan tugas sebagai abdi negara. Karena menjadi abdi negara juga buat saya itu yang tes ke-5 kali dan penuh perjuangan. Gimana Bu Ibu atau teman-teman, ada yang mau diceritakan tentang kisah saya menjadi seorang ASN? Cukup lama loh itu perjuangannya. Saya lulus 2012, lulus kuliah gitu maksudnya, dan lulus menjadi ASN 2022. Lumayan lama bekerja sebagai kontrak, 7 tahun mau 8 tahun, dengan banyak lika-likunya. Ada yang mau tahu tips and trick menjadi ASN atau lolos tes CPNS? Atau ada yang mau tahu kisah saya, cerita saya menjadi seorang ASN? Boleh komen ya, biar nanti saya ada bahan buat ngonten. Ini lagi ngeberesin cucian ya, yang sudah dicuci. Kadang saya juga kan piket sore malam, pagi-pagi nyuci, ngejemur, udah kering. Nah, sorenya kan jam 2 piket sore. Nah, jadi diangkat doang si jemurannya, belum dilipat-lipat, belum disetrika. Jadi menumpuk begitu. Nah, begitulah saya juga nyucinya. 4 anggota keluarga kan, anak sekolah, terus yang kecil kadang main air, terus seharinya tuh lebih dari 1 kali gitu ganti bajunya tuh, lebih dari 2 kali malah. Jadi cuciannya empuk lah. Ditambah gitu kalau lagi capek ya aku tunda dulu cuciannya, nunggu
akunya ada tenaga lagi, ada mood lagi gitu. Ini nih lagi semangatnya nih, mungkin beres-beres. Kadang kalau aku beberes tuh bisa sampai seharian gitu pas lagi waktu libur. Jadi kadang ada tetangga juga, kemana aja gitu, kok nggak keluar. Ya aku pulang kerja tuh ngeberesin rumah. Kalau capek aku pulang kerja tuh rebahan, istirahat, me time. Kalau lagi libur aku dari pagi sampai sore mengerjakan pekerjaan rumah yang tiada habisnya. Luar biasa ya. Tapi itu kata Allah, kalau misalnya kita ikhlas, ridho, tidak mengeluh, itulah ladang amal kita sebagai seorang ibu. Pekerjaan yang tiada habisnya. Coba bayangkan, setiap hari misalnya membereskan mainan anak-anak yang berantakan, beresin lagi. Anggap saja itu lagi nyapu, lagi mengumpulkan, lagi mengantongi pahala begitu. Nah ini udah beres, dapur udah beres, cucian udah beres, sekarang tinggal ke kamar beresin kasur, karena anak-anak kadang-kadang mainnya di kasur. Nah itu spraynya udah bolong ya. Tapi itu kayaknya enak, dingin, jadi enak buat tidur. Nah nih beresin ini juga beresnya berapa menit doang gitu, berapa jam dong, setengah hari doang kayaknya. Habis itu berantakan lagi, tapi nggak apa-apa. Anggap saja aku sedang membereskan pahalaku di surga. Berantakin, beresin lagi, berantakin, pungutin lagi, sampai menggunung sehingga mengalahkan dosa-dosa aku ya, mengalahkan timbangan dosa aku. Jadi pahalanya lebih berat daripada timbangan dosa. Amin. Nah ini kamarnya, kamar tempat aku tidur sama anak-anak sudah beres. Abaikan si spray bolong, lemari yang gak ada pintunya satu. Semoga mampu membelinya. Nah ini juga bagian pintunya ya, ini masih di kamar aku. Tuh berantakan pada baju di mana-mana. Aduh, biarinlah. Orang lain juga kalau lagi konten juga suka berantakan gitu kan, dijadiin konten. Aku juga ngikutin deh, biarin aja. Kalau udah diberesin mah beres, cuman ya gitu, beres mah sakapeng, karena bekerja juga ya. Makanya teman-teman doain aku ya, kalau misalnya aku udah dapat monetisasi, udah dapat gaji dari YouTube, udah dapat gaji dari Facebook, dapat gaji dari pokoknya platform tempat aku ngupload konten ini. Semoga menghasilkan uang yang berkah agar aku mampu bersedekah bila. Amin. Nih ini aku lagi beresin ruang tengah, motornya tak keluarin dulu. Nah ini anak-anak aku, bukan anak-anak aku, ini anak aku satu lagi nih, temannya main HP terus lagi hari libur. Semangat guys. Ini kadang aku kalau misalnya lagi capek lagi itu suka nyuruh anak aku nyapu di luar. Ini beresin ruang tamu tuh, banyak banget mainan mobil-mobilan bocah. Dimana simpan keluarin lagi, berantakan, ada di kolong, ada di lemari, ada di bawah kursi.
ada mobil-mobilan. Ayahnya juga itu beli mobil-mobilan seabrek, niatnya buat konten katanya, tapi malah dipakein main buat anak-anak. Semoga suami aku juga semangat kontennya. Kita lagi ikhtiar. Ini lagi nyapu bawahnya ya, jangan ngopet ya kalau sasapu tehnya. Tahu ngopet nggak? Harus bersih ya sampai bawah-bawahnya, sudut-sudutnya. Videonya udah habis. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Nanti aku pasti kembali dengan cerita-cerita yang lainnya. Tetap tonton terus ya nanti kalau ada video baru, dan minta dukungannya untuk subscribe, like, dan komen, apalagi share. Terima kasih sudah mendukung ibu satu ini dengan 2 anak. Semangat untuk menjadi kontainer uang, konten kreator ya guys ya. Dadah, assalamualaikum.